Shalom, apa kabar saudara? Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita akan sama-sama diberkati melalui pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1-25. Nanti saudara silakan baca untuk merenungkan sendiri, tetapi saya hanya ingin membahas beberapa ayat saja saudara, untuk kita boleh mengerti keseluruhan dari konteks pembacaan kita. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah langkah mengalami kemenangan. Jadi langkah mengalami kemenangan. Saya mulai dengan ayat 2 saudara. Ayat 2, Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan ingin memakai Gideon dan orang Israel untuk mengalahkan musuh saat itu, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Supaya apa? Supaya kata Tuhan jangan sampai ada kesombongan. Berarti langkah-langkah kemenangan ini yang kita akan bahas bukan untuk kemenangan saudara pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara siap mendengar? Kita bahas. Yang pertama, Tuhan yang menguji iman kita. Kalau saudara baca ayat 2 sampai ayat 8, silakan baca sendiri saudara. Gideon waktu itu mengumpulkan 32.000 tentara. Tapi kalau kita baca terus menerus, akhirnya sampai 300 orang doang saudara. Jadi 32.000 sampai 300 orang. Kenapa? Karena Tuhan ingin menguji iman. Tuhan ingin supaya Gideon tidak berpaku kepada besarnya tentara, tapi berpaku kepada besarnya Tuhan. Nah, itu yang pertama saudara. Jadi langkah untuk mengalami kemenangan adalah kita miliki iman yang kuat sama Tuhan. Yang kedua, ayat 9-15 saudara baca. Tapi prinsipnya di ayat 9-15 Tuhan ingin mengajarkan bahwa Tuhan ingin menolong kita, memakai hidup kita dalam kemenangan. Untuk apa? Untuk membuktikan siapa Tuhan, untuk membuktikan siapa dirinya. Jadi kita hanya alat saudara. Sehingga kalau alat ya tergantung bagaimana yang make. Kalau saya pegang raket tenis, saya yang pegang yang gak berharga saudara, karena saya gak bisa main tenis. Tapi seorang petenis dunia pegang raketnya jelek pun dia pasti bisa memenangkan pertandingan. Kira-kira begitu saudara. Artinya di tangan Tuhan tidak menjadi penting berapa banyak kekuatan kita. Di tangan Tuhan menjadi penting karena dia sumber dari segala kemenangan itu. Yang ketiga, kalau saudara baca di dalam ayat 16-22, Tuhan menolong kita, memberikan kemenangan pada kita karena dia sudah memberikan. Jadi sebenarnya pertandingan ketika kita melawan musuh, melawan halangan, melawan rintangan, melawan kesulitan hidup kita, sebetulnya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan di ayat 16-22. Jadi Tuhan tahu bagaimana sebenarnya memenangkan pertempuran. Kalau Tuhan tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran, kenapa kita nggak berserah sama Tuhan saudara? Toh ujung-ujungnya dia yang tahu kok. Toh ujung-ujungnya dia yang menolong kita kok. Nah, inilah yang disebut dengan langkah-langkah mencapai kemenangan. Jadi ingat, Tuhan ingin menguji iman kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa hanya dia sumber kemenangan. Dan yang ketiga, sadarilah, yakinilah bahwa dia sudah memberikan kemenangan itu bagi hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari Gideon. Kami belajar dari orang Israel bagaimana Tuhan memakai kemenangan bagi Gideon sebagai sarana kami belajar. Bukan penting bagi kami berapa jumlah kekuatan kami, tapi penting bagi kami adalah kami tahu sumber kemenangan itu Tuhan sendiri. Tolong kami supaya kami tetap beriman, supaya kami tetap berserah pada Tuhan, dan supaya kami tetap yakin bahwa Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.